البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ya, kita lanjutkan, kita masih di akhir-akhir muka surat 472. Yang kelompok yang ketiga tentang masalah mahabbah, ahlu sunnati wa jamaah. Yaqulun innallaha yuhibbu wa yuhab. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah mencintai dan dicintai karena dalilnya banyak, tak layak diingkari. Kita wajib menerima semua dalil yang sahih itu. Kama ja'atin nususu bidzalik, sebagaimana nas-nas datang dengan itu. Allah mencintai dan sekaligus Allah dicintai. Baik, masalah Allah mencintai dalilnya ini misalkan yuhibbukumullah, demikian pula innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, demikian pula innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa, dan seterusnya. Masalah yuhab dalilnya yang tadi qul in kuntum tuhibbunallah, menunjukkan Allah memang dicintai juga. Demikian pula ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbuna. Baik. Kalau barang siapa murtad dari kalian dari agamanya ini, maka Allah akan menggantinya dengan suatu kaum yang Allah cinta pada mereka dan mereka cinta pada Allah, dan seterusnya. Jadi kecintaan datang dari kedua belah pihak. Kemudian dikatakan walakin mahabbatahu li syai'in minal asya, tetapi kecintaan Allah terhadap sesuatu hiya mahabbatun la'iqatun bijalalih, yaitu kecintaan yang sesuai dengan keagungan Allah, bukan karena hajat, bukan karena demi mendapatkan maslahat atau menolak mudarat. Baik. Laisat ka mahabbatil makhluqin, tidak seperti kecintaan para makhluk. Laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu pun yang semisal dengan dia. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini adalah apa? Dzikrul ba'd urida bihil kul, atau apa? At-tamsil libayanil kul, menyebutkan sebagian, yaitu Allah maha mendengar, Allah maha melihat, tapi maksudnya Allah punya semua nama dan sifat yang bagus, bukan hanya dua. Dan semuanya polanya laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu pun yang semisal dengan dia. Kemudian kita masuk ke muka surat 473. Al-haditsus samin wal arba'un ba'da khamsimi'ah. 548. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Baik. Dohirnya tasahur di sini tolab ya. Carilah sahur. Sahur ini adalah apa? Alatnya, yaitu makanan untuk bersahur. Nah, tasahharu yaitu cari makanan untuk sahur, makanan kah, minuman. Baik. Kemudian menyebutkan alasan kenapa? Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahan ikut sunnah, keberkahan qiyamul lail dan istighfar di akhir malam. Demikian pula keberkahan apa? Yaitu dibantu agar kita tidak keletihan di siang hari dan seterusnya. Tidak kelaparan dan kehausan. Baik, muttafaqun alaih. Mufradatul hadis. Kosakata hadiah. Makanan itu yang berkah kan? Termasuk sini. Kenapa? Makanan Insyaallah. Iya, betul. Karena kata para ulama setiap benda yang halal itu diberkahi. Apalagi ini dimakannya dengan niat ibadah. Ibadah yang disyariatkan, maka jelas banyak keberkahannya di situ. Baik. Di dalam sahur ada keberkahan. Qal as-sahur bi fathis sinil muhmalah ismun lit ta'am. Ya, wazan faul seperti wadu, alat untuk berwudu. Baik. Ghusul yaitu alat untuk mandi. Ya, ini sahur, alat untuk bersahur. Baik. Tohur yaitu alat yang tohir mutahhir, untuk menyucikan dan dia sendiri suci. Li alladhi yutasahharu bih, yang dipakai untuk bersahur. Waru ya bidham fahuwa masdar, as-suhur masdarnya. Karena di dalam usaha untuk bersahur ada keberkahan. Kemudian masdar bimakna at-tasahhur. Jadi kalau sahur ini alatnya, kalau suhur ini masdar, atau sebenarnya sih bukan betul-betul masdar, tapi apa? Isim masdar. Karena masdarnya adalah at-tasahhur, wazan tafa'ul, tasahharu. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Masdarnya adalah tafa'ul. Tapi ini suhur ini ismul masdar istilahnya. Dari apa? Dari fi'il yang disebutkan sebelumnya, bukan betul-betul masdar tapi isim masdar. Qal ay
ismun lil fi'il nafsih, nama untuk perbuatan itu. Baik. Wa aksaru mayur wa bil fathah, yang paling banyak diriwayatkan adalah dengan fathah, yaitu apa? Di dalam alatnya atau di dalam makanan itu atau minuman. Wa huwa mustaqun minas sahar, pecahan dari lafaz sahar. Wa huwa ma kubailul fajr, waktu sedikit sebelum fajar. Cuma kenapa dikatakan sahar? Asal dari sahara adalah apa? Latufa wa khofa, yaitu yang halus dan samar-samar. Nah, dikatakan sahur karena dilakukan waktu sahur. Kenapa dikatakan waktu sahur? Karena ada kesamaran antara gelapnya malam dengan cerahnya siang, cerahnya pagi. Tapi jelas itu masih malam sebenarnya. Cuma batasannya itu sangat halus, tak jelas batasannya. Sebagaimana sihir dikatakan sihir karena apa? Karena li khofa isababih, sebabnya samar-samar. Kita tak tahu kenapa, tahu-tahu sakit, muntah-muntah darah, kenapa tahu-tahu ada gunting di perut, misalkan dokter pening, dikatakan sihir. Kemudian barokah bi fathatain wa hiya kasratul khair. Ya, kasratul khair, subutul khair wa nama'uhu wa kasratuh. Pastinya kebaikan, pertumbuhan kebaikan dan banyaknya kebaikan. Wa min ma'aniha an-nama, di antara makna barokah adalah nama, yaitu pertumbuhan, wa ziyadah, pertambahan, wa tabrik addu'a bil barokah, barokah yubarriku, mendoakan keberkahan, wa summiyat birkatul ma, ini kalau apa ya, orang Hijaz sebagian membaca birkah, orang Yaman apa barikah, tak masalah, intinya ya telaga-telaga itu atau tasik, tapi tasik besar ya. Baik. Kasroti ma'iha, karena banyaknya air dia, dikatakan barikah atau birkah. Wal barokah fil fi'li wa ta'am, keberkahan ada pada perbuatan, ada juga pada makanan dan seterusnya. Jelas minuman juga ada, pada waktu yang diberkahi ada aja. Demikian pula apa? Makan sudah, tempat dan seterusnya. Ma yu'khadhu minal hadis, apa faedah yang diambil dari hadis ini? Zadal Imamu Ahmad min hadis si Abi Sa'id fala tada'u. Ya, hadisnya Anas dan juga datang dari Abi Sa'id. Fala tada'u, maka jangan kalian meninggalkannya, walau an yatajarra'a ahadukum jar'atan min ma, walaupun salah seorang dari kalian sekedar meneguk satu tegukan air. Menunjukkan ini adalah sunnah muakkadah. Baik. Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, karena Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang bersahur. Tak tahu apakah sanadnya sahih, anak tak tahu ya. Sayangnya tidak dibahas di sini. Kemudian yang kedua, zahirul hadis, dari hadisnya wujubus sahur, wajibnya sahur karena ada perintah tasahharu. Walakinna sarfahu anil wujub ilan nadab, tetapi yang memalingkan, ataukah sorofahu, walakin sorofahu fa'ilnya berarti apa? Huwa nanti. Tetapi yang memalingkan dia dari kewajiban kepada mustahab adalah huwa masabata min muwasalatihi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pasti bahwasanya Nabi melakukan puasa wisol. Jelas apa? Tidak berbuka dan tidak sahur. Tatkala Nabi makan-makan menunjukkan bahwasanya bukan Nabi makan-makan ya. Yaitu tatkala Nabi pernah beberapa hari tidak makan, tidak minum, menunjukkan bersahur itu tidak wajib. Nabi tidak makan, tidak minum sekian hari tanpa sahur, tanpa buka. Kemudian dikatakan di sini waqad naqala Ibnul Mundhir al-ijma'a ala anna at-tasahhura mandub. Ibnu Mundhir telah menukilkan ijma' bahwasanya berbuka itu mustahab. Walaisa biwajib, tidak sampai wajib. Kenapa? Sahur ya, anna tasahhur, bahwasanya bersahur itu mandub, ya mustahab. Walaisa biwajib. Kemudian yang ketiga, al barakatul hasilah, keberkahan yang dihasilkan minas sahur, dari sahur itu mafihi, yaitu yang karena di dalamnya ada min imtisalil amri syar'i, melaksanakan perintah syariat. Jelas ini berpahala, diberkahi,
tambah kebaikan dan seterusnya. Fata'atullahi ta'ala hiya imtisalu amrih, menaati Allah adalah melaksanakan perintahnya, wajtinabu nahyih, menjauhi larangannya. Kemudian wa min barakatih, termasuk barakah puasa juga, annal akla litaqawi ala siyam. Makanya itu adalah untuk menguatkan diri di dalam berpuasa. Makanya kalau orang tahu dirinya sedang bersahur, ini sudah dianggap niat, bukan makan biasa. Kemudian wa ta'atin lillahi, dan menguatkan dia untuk melakukan ketaatan karena Allah. Wa ibadatih, dan ini gitu ya. Makan tadi adalah yaitu menguatkan dia untuk menaati Allah dan beribadah pada Allah. Wa min barakatih, termasuk keberkahannya adalah annas sahur yu'ti as-shaima quwwatan la yamallu ma'ahas siyam. Sahur akan memberikan kekuatan kepada si orang yang berpuasa, yang mana sehingga dia tidak bosan dari puasa itu. Kalau lapar betul ya udah tidur aja, tidur sampai ada panggilan kah atau apa. Bi khilafi man la yatasahar, itu lain dengan orang yang tidak bersahur. Fa innahu yajidu masyaqqatan tasqulu alaihi siyam. Tasqulu atau tusqilu ya, mempersulit. Berarti tusqilu. Karena dia mendapatkan kepayahan, kesulitan tatkala masyaqqatan tusqiluhu, yang memberatkan dia dari berpuasa. Wal ibadah, dan ibadah lainnya. Wa min barakatis sahur, termasuk dari keberkahan sahur, yakunu sababan lilintibah, menjadi sebab dia terjaga minan naum. Ya, ada sempat qiyamul lail kalau tadi belum, atau pengen tambah karena tadi baru sekian misalkan. Nah, ini membantu. Thayyib. Fi waqtis sahar lilintibah minan naum fi waqtis sahar, agar orang semua terbangun, dikejutkan di waktu sahur dari tidurnya. Alladzi huwa waqtul istighfari wa du'a, yang mana waktu itu adalah waktu istighfar dan doa, ya, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang mohon pengampunan di waktu sahur. Wa fihi yanzilu rabbu jalla wa ala ila sama'i dunya, di masa itu Allah jalla wa ala turun ke langit dunia. Wa yunadi ibadah, menyeru kepada para hambanya, lias aluh, agar mereka memohon kepadanya, matalibahum, tuntutan-tuntutan atau keinginan mereka, wa raghabatihim, dan minat-minat mereka. Wa min barakati sahur, termasuk berkahnya sahur juga, sholatul fajri ma'al jamaah, sholat fajar bersama jamaah. Ya, satu sholat dinilai sampai seakan-akan apa 27 kali lipat. Itu pun satu sholatnya pahalanya 1 atau 100 atau 700. Ini berkah besar sekali, padahal cuma satu amalan, tapi dilipatkan sampai seperti itu. Baik. Kemudian dikatakan di sini wa fi waqtihal fadil, dilakukan pada waktu sholat yang utama. Baik. Walidha tajidul musallin, maka dari itu Anda mendapatkan orang-orang yang sholat fi sholatil fajar, dalam sholat fajar fi Ramadan, aksar minhum fi ghairih, lebih banyak daripada tempat yang lain, dari masa yang lain, apa minasyuhur, dari bulan-bulan yang ada. Li'annahum qamu min ajlis sahur, karena mereka mampu qiyam karena apa, sahur itu, setelah sahur atau mungkin menjelang sahur misalkan. Yang keempat, yang bagi lil muslim alla yaquma bi umurihil adiyah mujarradatin. Sesuai enggak ya mujarradatan, al-mujarradatan. Mungkin mujarradatan ya hal. Tidak layak bagi seorang muslim. Ya, semestinya seorang muslim tidak bangkit mengerjakan urusan-urusan tradisional semata, tradisional yang mujarradatan anin niyatis sholihah, yang kosong dari niat yang sholihah. Baik, hendaknya diniatkan, yang baik-baik diniatkan, menguatkan ibadah atau menolong tetangga atau apa yang diperlukan. Bal marrona yumarrinu nafsah, bahkan dia hendaknya melatih dirinya sendiri ala antakun amaluhul adiyah, agar alamatnya yang bersifat tradisional ibadatin lillahi ta'ala, menjadi ibadah untuk Allah ta'ala. Ini tadi terkait dengan apa tadi ya, istitrodiyah ya, terkait dengan masalah niat. Jangan lupa sahurnya itu memang niatnya sahur, bukan sekedar makan biasa.
Membantu untuk ibadah-ibadah yang lain juga. Kemudian kata beliau, ala antaku na'ama, ini sudah. Wa dzalika bistihdari iradati hadhil ma'ani. Caranya adalah menghadirkan keinginan makna-makna tadi di dalam jiwanya itu. Thayyib. As-samiyah yang indah, samiyah yaitu yang tinggi. Litus biha kullu tasarrufat, agar semua keadaan dia di waktu pagi itu ibadatan lillahi ta'ala, menjadi ibadah untuk Allah ta'ala. Baik. Wa madatu khair wa barakah ta'udu ala aslin wahid. Baik. Sebentar. Ini malah kemana pikiran tadi. Lillahi ta'ala. Ini khair sudah. Kemudian wa madatu khair wa barakah ta'udu alaihi bisawabi wal ajr. Yaitu apa? Bahan lafaz khair dan barakah itu kembali kepada pelakunya dengan pahala dan ganjaran. As'alullah ayyuwaffiqana wal muslimin. Saya mohon kepada Allah akan memberikan taufik kepada kami dan kaum muslimin. Likul lima yuqarribu min ridha. Untuk melakukan semua perkara yang mendekatkan kita kepada ridha Allah. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Ini berarti kalam siapa ya? Ataukah kalam beliau sendiri juga? Tapi kenapa harus seakan-akan berhenti di situ? Baik. Yang kelima, fis sahuri min mukhalafati ahlil kitab. Di dalam sahur itu ada penyelisihan terhadap ahli kitab. Baik. Faqad jaa fi sahih Muslim, datang dalam sahih Muslim min hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Inna fasla wa aklatus sahar. Sesungguhnya pemisah antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Kemudian wasyari, pembawa syariat, yuridu alla yakuna lana musyabahatun lil bil kufar. Rasulullah pembawa syariat tidak ingin kita memiliki penyerupaan dengan orang-orang kafir. Ya, agama kita punya keistimewaan. Tak layak malah mengekor agama yang rusak-rusak itu. La fil ibadat wala fil adat. Baik dalam tradisi, dalam ibadah ataupun dalam tradisi. Terutama tradisi yang terulang-ulang dan dibanggakan oleh mereka, atau apa itu jarat majros syara, seperti yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi. Dia tradisi tapi seakan-akan syariat. Jadi semacam ritual-ritual dianggap sesuatu yang bernilai tinggi oleh masyarakat. Nah, yang seperti ini kita tak boleh meniru orang kafir juga. Halloween ya. Apa? Halloween. Mungkin macam itu ya. Termasuk juga apa? Yaitu kalau rambutnya sudah banyak yang putih, para pendeta membiarkan, atau sebagian orang-orang tua kufar membiarkan. Walaupun kata Syekhul Islam ini ada, bukan diniatkan ibadah, tapi mereka sendiri terkadang memandang ini akan membawa kewibawaan, membawa ini, sehingga pendeta dimuliakan. Ini pendeta tua, bukan pendeta junior. Nah, maka Rasulullah menyuruh untuk apa? Apa istilahnya itu? Asbighus syaib wajtanibus sawat. Iya. Semirlah rambut tapi jauhilah warna hitam. Wa khalifu ahlal kitab. Selisihilah ahlul kitab. Perintah saja. Apa? Perintah. Perintah memang. Iya, hadis muttafaqun alaih. Wajib. Syekhul Islam mengatakan wajib. Kalau sudah banyak. Baik. Yang lain mengatakan apa? Makruh. Mustahab. Tapi dalilnya bukan hanya satu memang. Baik. Tentang masalah merubah warna rambut. Baik. Mana kita? Baik. Ini menyelisihi. Kemudian dikatakan di sini, lakin inna tashabbuhal muslimi bil kufar bi ibadatihim, tetapi penyerupaan yang dilakukan oleh seorang muslim kepada orang kafir dengan ibadah-ibadah mereka, fahadza qad yu'addi ila syirki wal kufur. Terkadang menyebabkan orang berbuat syirik dan kekufuran. Wa in kana fil adat, namun jika dalam tradisional, bistihsani af'alihim, dengan memandang perbuatan orang kafir itu bagus. Wa adatihim, memandang tradisi-tradisi mereka itu bagus. Ya, apa urusan kita dengan Halloween? Orang aneh-aneh. Padahal boleh jadi banyak kejahatan kan?
orang pakai topeng tak tahu penjahat yang ingin menipu atau apa, tak nampak siapa dia. Para pendeta yang masih ada akal sedikit-sedikit pun mengatakan ini katanya apa? Perayaan setan katanya. Ya malah setan yang gembira. Kata beliau, fahada qad ya'ulu ila tasyabuhi bihim fil umuril batinah. Ini boleh jadi akan menuju kepada penyerupaan dalam perkara batinah. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam, innal musyarakah fil ahwal adz-dzahirah tajlibu atau tad'u ila al-musyarakah fil ahwal al-batinah. Ya, perserikatan, perkongsian atau penyerupaan dalam keadaan terhadap keadaan-keadaan yang zahir ini akan mengajak kepada penyerupaan di dalam perkara-perkara yang batin, merasa sama, merasa dekat karena seragam. Baik, wa yakunu minhul halak, dan terjadilah kebinasaan karena perbuatan tadi. Tak lagi agama menang karena sekedar meniru aja. Qauluhu fa inna fis sahuri barakah dalilun ala annal barakah takunu fil makhluqat. Ini menjadi dalil bahwasanya berkah ada pada para makhluk. Ma'ruf. Baik. Masjidil Haram diberkahi, demikian pula apa? Baitul Maqdis diberkahi dan seterusnya. Ada buah-buahan yang diberkahi juga. Baik. Ada waktu juga makhluk, waktu-waktu yang diberkahi. Wa dzalika bihasabi ma wahabahullahu taala minal qudrah. Sesuai dengan kemampuan yang Allah taala berikan kepadanya. Wal muahhalat, kelayakan, wal manfaah. Ya, terkadang dia dikatakan berkah bagaimana? Makan sedikit ternyata tenaga jadi besar sekali, tidak seperti makanan biasa. Dan seterusnya. Berkahnya lain. Seperti apa? Belajar di waktu singkat, dohirnya waktu singkat, tapi menghasilkan ilmu yang banyak. Seperti Abu Hurairah misalkan. Wal manfaat, mendatangkan manfaat yang banyak. Seperti kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau, Zadul Ma'ad. Al-munafi' huwal mubarak. Orang yang bermanfaat adalah orang yang diberkahi itu. Atau benda yang bermanfaat adalah benda yang diberkahi. Karena apa? Berisi kebaikan-kebaikan. Faqad yakunu fil insan, boleh jadi terjadi pada manusia barakah. Seperti Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Imma bi ilmih, mungkin dengan ilmunya. Wa imma bi badanih, mungkin dengan badannya, wa imma bi khuluqih, dengan akhlaknya, wa imma bi malih, mungkin dengan hartanya, wa imma bi jahih, dengan kebesarannya, wibawanya. Fa yahsulu minhu khairun yang tafi'u bihi ghairuh. Dihasilkan dari orang ini kebaikan yang diambil manfaat oleh pihak yang lain. Wal mamnu'u minat tabarruk, yang terlarang dari mencari berkah, tabarruk yaitu tafaul, tolab, mencari barakah. Fil makhluqin, yang terlarang dari mencari berkah pada makhluk adalah ayyakuna bi jismih, dengan jisimnya dia, kecuali yang diperkecualikan dengan dalil-dalil. Seperti apa? Kita tabarruk dengan apa? Zat dari air Zam-Zam, tak masalah. Memang dia air yang diberkahi. Tapi untuk manusia tak boleh kecuali Nabi dan Rasul. Adapun para habib dipegang-pegang tangannya dan apa? Ini gulu. Mereka bukan Nabi, bukan Rasul. Cucu pun cucu yang level keberapa tak tahu. Kalau asli. Fa yatabarraku bidzahir min fadalatih. Ya, ini yang terlarang. Yaitu mencari berkah dengan apa yang muncul dari sisa-sisa dia. Sisa makanan. Bukan karena berkah dari Allah atau semacam itu. Tapi berkah dari sayyid ini misalkan. Atau apa? Cairan-cairan, ya kencingnya, atau peluhnya, atau beraknya, na'udzubillah. Wasiyabih, pakaian dia. Wasyu'urih, rambut dia. Padahal bukan Nabi, bukan Rasul. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Fahada la yakunu illa fi haqqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak terjadi, yaitu tidak boleh dilakukan kecuali pada haknya Nabi, para Nabi dan Rasul. Baik. Alaihi wassalatu wassalam. Wa man adahu mamnu'un min, yang selain itu terlarang. Para sahabat tidaklah mencari berkah kepada Abu Bakar dan Umar dan sebagainya. Jelas mereka lebih hebat dari semua habib-habib itu, semua wali itu. Baik. Faidah ahadisul amri bit tasahur, hadis-hadis yang memerintahkan untuk bersahur, wal haddi alaih, mendorong untuk bersahur, wa ta'khirih, dan mengakhirkan sahur, wa ta'jilil fitr, menyegerakan berbuka.
mutawatirah, ya mutawatir. Haka at-Tahawi wa ghairuh, dinukilkan oleh at-Tahawi dalam kalau tak salah syarah Mushkilil Athar. Wala yajibu sahur, sahur tidak sampai wajib berdasarkan apa hadis wisolnya Nabi itu. Kemudian hakahu Ibnul Mundhir wa ghairuhu ijma'an, dinukilkan ijma' oleh mereka tidak sampai wajib. Qala Ibnu Abdul Bar ahaditsu ta'jilil fitr, hadis-hadis untuk menyegerakan berbuka futur ya. Wa futur berbuka. Kalau fatur alat untuk berbuka yaitu makanan untuk berbuka atau minuman. Sahur dan fatur. Wa ta'khiris sahur, hadis untuk mengakhirkan sahur shahihatun mutawatirah. Wa qauluhu ta'ala summa atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa hingga malam. Yaqtadil iftara inda ghurubis syams, menuntut kita berbuka tatkala matahari terbenam, hukman syar'iyan. Dengan apa? Hukum syar'i. Baik. Apa maksudnya hukum syar'i? Dijelaskan oleh para ulama. Ya nanti itu yang nanti Nabi mengatakan faqad aftara shaim, bukan berarti begitu matahari terbenam hukumnya orang ini sudah berbuka, bukan, tapi syariat menyuruh dia berbuka. Ini yang dikatakan hukman syar'iyan, syariat menyuruh berbuka. Tapi kalau dia belum berbuka dikatakan ya belum berarti. Cuma syariat menyuruh. Kalau hukum kauni berarti dihukumi dia sudah berbuka walaupun belum makan, belum minum. Tapi jelas yang dimaksudkan adalah hukum syar'i, yaitu syariat menyuruh buka sekarang. Baik, jangan sengaja meniru orang kafir untuk berlambat-lambat. Baik, wa yadullu alaih, ini ditunjukkan bahwasanya maksudnya adalah perintah untuk berbuka, bukan langsung dihukumi orangnya sudah berbuka. Maja'a fil Bukhari wa Muslim min hadisi Umar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza aqbala al-lailu min hahuna, jika malam telah datang dari sana menunjuk ke timur, wa adbaron naharu min hahuna, dan siang itu lari dari sebelah sana yaitu matahari turun ke bawah dari sebelah barat, wa ghabatis syams, matahari terbenam, faqad aftara shaim, maka orang yang berpuasa itu telah berbuka. Ini khabar tapi maksudnya insya, yaitu hendaknya orang yang berpuasa itu berbuka. Bukan secara otomatis dihukumi dia sudah berbuka. Baik. Walakin akan tetapi saya ati qoriban insyaallah, akan datang sebentar lagi insyaallah, anna ma'nal ayati wal hadis, bahwasanya makna ayat dan hadis annahu qad dakhala waqtul iftar, sudah masuk waktu iftar. Perkara orangnya mau berbuka atau tidak, ya berarti tunggu dia berbuka. Baik, ini masih semakna maksudnya. La annahu hasalal iftar bil fi'il, bukan maksudnya langsung secara fisikal dia itu sudah dihukumi berbuka. Tapi apa? Disuruh. Ini waktunya sudah tiba, hendaknya engkau berbuka. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.